saya dapat bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Saya ulang-ulangi itu, bahwa mereka ini betul palsu, mereka ini betul-betul nabi, dan apa yang mereka sampaikan itu bukan untuk kalian tapi untuk mereka sendiri. Kalau misalnya dikatakan oleh Guru Gembul tadi, bagaimana apa misalnya orang-orang yang ngurusi nasab orang gitu kan? Ya, apa untungnya buat mereka ngurusi nasab orang? Ya, kita balik bertanya, kenapa ente ketika itu diputuskan bahwa nasab ente terputus, nasab ente palsu, ente kepanasan kebakaran jenggot? Kalau ente tidak merasa bahwa nasab ente itu tidak penting, maka ente tidak akan marah ketika kita mengatakan nasab ente putus. Toh nasab apa mau nyambung mau putus itu tidak ada artinya bagi dia misalnya. Tapi tidak begitu dengan Mbak Alawi. Dia merasa penting pengakuan orang itu, bahkan dia datang ke kiai-kiai, ke ulama-ulama yang mau membantu mereka untuk mengatakan, memberikan testimoni bahwa nasab mereka ini adalah nasab yang tersambung. Untuk apa? Agar orang-orang bodoh-bodoh itu masih mempercayai mereka, karena mereka tahu bahwa orang bodoh itu kadang-kadang masih mengakui ucapan-ucapan apa simbolis dari seorang ulama, walaupun tanpa fakta dan tanpa data, udah husnudon saja. Nah, husnudon itu haram hukumnya untuk sesuatu yang jelas sudah selain apa berbeda, terbalik 180 derajat dari apa yang kita husnudon nih. Kalau sudah terbukti salah, itu haram hukumnya kita husnudon. Gak boleh kita husnudon kepada garam kalau garam ini kita sudah rasakan dia itu asin, kemudian kita husnudoni dia manis. Ini dalam apa narasi Guru Gembul disebut dengan kebenaran ilmiah yang indrawi gitu. Yang nggak boleh kita apa namanya itu menghusnudoni sesuatu yang tidak logis. Ya kan ilmiah itu dia harus logis, dia harus empiris, harus verifikatif. Kemudian juga harus pragmatis. Ada aksiologi di situ. Apakah ada ketika kita mengungkapkan kebenaran ini manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat? Ya jelas ada. Buktinya pendawiran di mana-mana. Setelah bab nasab ini, isu nasab, diskursus nasab ini kemudian muncul, pendawiran turun 99%. Sehingga para kabib-kabib yang biasa dawir itu sekarang ada yang jual minyak wangi lagi seperti dulu dan leluhur-leluhur mereka. Kemudian orang-orang yang inferior dari keluarga-keluarga kerajaan, keturunan Siliwangi, keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan Sultan Hasanuddin, mereka yang selama ini ditekan secara spiritual, secara mental, ini sekarang tumbuh superioritasnya. Bahwa memang kami anak raja, kami adalah keturunan orang-orang besar. Dan mereka yang dulunya tukang minyak kembali sekarang jual minyak lagi, bahkan ada yang sudah kembali jadi tukang parkir. Tukang parkir? Betul. Ada yang biasanya dia itu hanya menjadi pengusaha travel, sekarang buka lagi travel umroh. Kan ini halalan thayyibah. Bagus sekali kan? Berarti diskursus nasab ini Guru Gembul ada manfaat secara aksiologis selain dari dirinya sendiri yang memang adalah sebuah kebenaran secara ontologis dan epistemologis, tapi secara aksiologis ada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama umat Islam, terutama umat Islam NU, yang di dalam salah satu ajarannya ada sebuah poin untuk mencintai keturunan Nabi, walaupun tidak ada dasar dalil dari agama yang kuat dari Al-Quran dan hadis, tidak ada. Yang ada itu adalah tentang kewajiban kita mencintai Allah, mencintai Rasul dan ahli bait. Ini ada dalilnya. 3 ini ada dalilnya. Tetapi mencintai keturunan Nabi, keturunan ahli bait tidak ada dalilnya. Walaupun tidak ada dalilnya dalam tradisi pemahaman keagamaan Ahli Sunnah wal Jamaah, ini itu ada itemnya. Nah, dalam sedikit atau lemahnya item adanya sebuah anjuran mencintai keturunan Nabi ini, yang walaupun ini item lemah tetapi menjadi sebuah hal yang mayoritas di tengah umat kita, maka ini kita harus selamatkan umat-umat Islam ini dari doktrin-doktrin Ba'alawi di mana mereka merasa dirinya sebagai ahli bait. Ini mereka ngomong ahli bait segala macam ini karena banyak dalil-dalil ahli tentang ahli bait di mana Nabi mengatakan bahwa siapa yang mencintaiku, cintailah ahli baitku. Ya kan? Nah, ini dipakai oleh mereka untuk diri mereka sendiri, padahal hadis itu untuk Fatimah, untuk Ali, untuk Hasan dan Husain. Dan ini ada hadisnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man qarabatukal ladina umirna bimawaddatihim?" Ya Rasulullah, siapakah kerabatmu yang kami diperintahkan untuk mencintai mereka? Qala Aliyun wa Fatimatu wa Hasanun wa Husain. Fatimah, Ali, Hasan dan Husain, itu saja yang wajib. Siapa orang yang membenci 4 ini secara epistemologis di dalam ajaran, seperti misalnya
ajaran Khawarij, Nawasib, yang ada yang membenci Ali, ada yang membenci Fatimah, ada yang membenci Hasan dan Husain. Ini adalah orang-orang yang sama saja meninggalkan kewajiban dari madmun hadis, di mana di dalam hadis ini dikatakan wajib mencintai mereka. Dan ini sebenarnya adalah ada di dalam diskursus teologis masa lalu antara Syiah, antara Nawasib, ya, antara yang sekarang Nawasib itu mungkin anak buahnya itu seperti Khawarij, Wahabi dan lain sebagainya itu. Nah, itu diskursus semacam ini kemudian yang kita baca dari kesejarahan masa lalu itu sebenarnya di dalam setiap diskursus, walaupun ada efek-efek samping seperti adanya saling benci membenci, saling caci mencaci, tetapi keilmuan pada saat di mana diskursus itu muncul itu luar biasa. Jadi meningkatkan daya kreativitas dan produktivitas ulama pada masanya. Coba aja kita secara secara fakta. Hari ini ada ulama-ulama dari Malaysia yang membantah tesis saya dengan tulisan. Saya sudah bantah. Kemudian dari Tarim, kitab, ada dari Mekah, ada dari ulama-ulama lokal seperti nasional. Syekh dari Sukabumi, Syekh Abdullah Mukhtar, ada dari Kiai Qurtubi, ada dari Hanif Alatas, ada dari Kiai Cianjur, Kiai Deden. Itu bikin kita berbahasa Arab. Jadi diskursus itu sebetapapun memang ada efek sampingnya secara sosiologis, tetapi itu nilai-nilai kemanfaatannya luar biasa. Selain luar biasa untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah, untuk menyatakan bahwa Balawi ini memang bukan cucu Nabi. Dari 4 minimal itu, pertama nasab, kemudian sejarah, tes DNA, akhlak aja itu tidak matching untuk dikatakan sebagai cucu Nabi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti dari tayangan yang barusan ya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Demikian telah kita saksikan tayangan yang tadi. Beliau adalah Kiai Imaduddin dari PWILS ya. Di situ beliau sudah menjelaskan A sampai Z untuk pertanyaan-pertanyaan dari Gembul seperti itu. Dan tentunya ini buat wawasan kami atau kita sebagai pribumi Nusantara. Dan kalau dicermati itu sebenarnya sangat-sangat mudah, sahabat-sahabatku, tentang polemik nazab. Sebenarnya mudah kalau didasari dengan kebenaran. Sekarang begini saja, kalau mereka yang mengaku cucu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, coba dengan adanya tes DNA, mereka tentunya berani. Kenapa berani? Karena dengan dasarnya tidak ada kebohongan di belakang mereka dan tidak ada kebohongan di dalam kehidupan mereka. Orang jujur itu di mana saja berani. Karena jika diminta untuk sesuatu pembuktian, kan tidak susah. Kita tinggal ngomong atau kita tinggal datang, banyak kok yang biayain untuk kabib-kabib yang mau tes DNA. Buktikan saja dengan tes DNA, hasilnya apa, kan kita bisa tahu ya atau tidak, tersambung atau tidak. Itu logikanya kan seperti itu. Tapi kenapa para kabib malah membalikan fakta, malah tidak terima kalau mau dites DNA? Bagaimana kami itu bisa nalar dengan penolakan tes DNA kepada para kabib-kabib di Nusantara ini? Kan aneh. Intinya secara bodohnya beginilah, udah Bib, kamu tes DNA. Terus kabibnya mau, clear. Jawabannya tersambung atau tidak. Di situ aja kan, mudah. Jadi nggak usah dipersulit. Seperti itu. Jadi dari mungkin usia dari awal sampai sekarang mungkin sudah 3 tahun masalah polemik nazab Suriah ya. Hanya Nabi Muhammad SAW itu untuk para kabib-kabib di Nusantara ini belum ada. Berarti betul dong, kalau ada pertanyaan nih, berarti betul dong mereka bukan cucu? Ya bukan. Kenapa bisa saya jawab bukan? Karena mana buktinya? Nggak ada.
Dan belum ada yang terbukti satupun di antara mereka. Itu seperti itu. Makanya jika ingin dianggap Habib, ikuti pembuktian. Masyarakat menunggu kok, walaupun ini sudah 3 tahun. Siapa tahu si Imam Jumbo berani, siapa tahu Bahar berani. Kan seperti itu. Tunjukkan dengan tes DNA itu sangat sederhana dan bisa dipahami banyak orang. Semua orang akan paham dengan hasil tes DNA itu. Bisa terjawab antara masih tersambung atau tidaknya. Dan seperti itu. Jadi nggak usah dipersulit. Dan adanya PWLS bukan untuk membubarkan pengajian. Itu hoax dan itu framing mereka, cara mereka untuk mengatakan bahwa mereka itu benar. Itu seperti itu. Memang licik. Memang mereka itu licik, saya akui. Dan semua orang banyak mengakui lah kalau mereka itu licik. Dan mereka kalau ceramah ngawur, adanya provokasi, provokator, mengajak perang, takbir, iya takbir. Cuma mereka nggak tahu artinya takbir apa, itu nggak tahu. Maknanya apa takbir itu mereka nggak bakal paham. Karena kalau mereka paham dengan kalimat takbir, tentunya sikapnya akan takbir juga. Ya kan? Tentunya sikapnya akan lembah manah. Seperti itu. Tidak beringasan, tidak ngawur. Kan seperti itu. Takbir di lisan mudah diucapkan betul. Tapi jika tidak dimaknai dan disikapi, apalah orang itu bisa untuk matang dalam santunnya? Tentunya tidak. Kan seperti itu. Takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau sudah memahami Allah Maha Besar, tentunya manusia-manusia yang sudah paham itu tentunya akan lembah manah. Tidak koar-koar yang memprovokasi ataupun menjadi provokator. Jadi seperti itu. Justru adanya PWLS itu adanya para kabit-kabit itu. Dan memang betul PWLS itu untuk mencegah, untuk meluruskan apa yang sudah dibelokkan oleh kabit-kabit. Contoh makam palsu, kan membelokkan sejarah. Contoh pejuang-pejuang Indonesia dihabis-habiskan. Apa itu? Itu kan pembodohan dan itu pembelokan sejarah dan itu ada undang-undangnya dan itu menyalahi peraturan negara. Itu hal yang tidak terpuji apalagi terbaik, tidak. Dan seperti itu, kita sebagai masyarakat pahamlah. Dan pribumi sudah cerdas kok. Sudah tahu siapa itu kabit. Kalau Mukibin memang susah, biarlah Mukibin untuk tersadarkan dirinya dengan mempelajari siapa sebenarnya para kabit. Dan semoga saja Mukibin sadarlah untuk menyadari bahwa memang yang dianggap junjungannya itu malah menyesatkan. Banyak kasus kabit yang memperkosa, kabit memalsukan makam. Yang sekarang itu lagi Husein ada di tempat makam Kanjeng Sunan Bonang. Banyak sekali, data banyak di media sosial berseliweran. Kurang apa? Penduduk pribumi itu sudah paham. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa adanya PWLS bukan untuk membubarkan pengajian, tapi tidak akan memberi ruang sedikitpun untuk para kabit-kabit di Nusantara ini. Tidak akan pernah sedikit pun memberikan ruang kepada kabit-kabit Nusantara. Itu seperti itu. Mereka adalah penyesat yang bisa mendoktrin. Begitu demikian sekilas menindaklanjuti video tayangan yang tadi dari Yai Imaduddin. Sangat mudah dipahami dan beliau bertanggung jawab juga. Enak kan? Ada yang bertanggung jawab juga. Dan Yai Imaduddin itu bukan ngomong hanya sembarang ngomong, tapi terbukti ada datanya, ada buktinya, valid itulah. Demikian saudara-saudaraku dimanapun berada dan sahabat-sahabatku dimanapun berada, terima kasih. Semoga ini menjadi wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.